Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Agustiawan di channel YouTube-nya Agustia. Salam pencaksilat, salam persaudaraan, salam santun semuanya. Baiklah teman-teman semua, kali ini kita akan membahas tuntas tentang karambit. Nah, ini ada karambit tajayam yang saya miliki. Yang pertama, saya akan memberikan dan saya akan mengupas tuntas per posisi-posisi atau apa ini namanya, serangan bagian-bagian dari kerambit, istilah teman-teman. Yang ini untuk apa dan yang belakang ini untuk apa, nanti akan kita kupas semua. Yang kedua adalah cara menggunakan karambit ini untuk menyerang dan target serangannya apa, nanti kita akan kupas juga. Dan yang terakhir adalah cara memainkan atau memutar karambit ini supaya bisa dimainkan dengan seni yang bagus. Baik, yang pertama adalah kita bahas dulu bagian-bagian kerambitnya. Yang pertama itu adalah sisi tajamnya sendiri. Karambit ini mempunyai sisi tajam semua full. Dari bagian kerambit ini adalah merupakan sisi tajam yang bisa untuk penyerangan atau posisi kita menyerang, teman-teman. Yang pertama sendiri adalah yang bagian dalam sini, teman-teman. Bisa kita lihat sendiri. Yang bagian dalam sini adalah seperti pisau pada umumnya, dia tajam, runcing. Dan ini fungsinya untuk menggores. Dan yang depan ini di sini adalah lancip sekali, teman-teman. Ini fungsinya adalah untuk tusuk. Ini sebenarnya adalah berkombinasi antara depan sama yang sisi tajam sini, teman-teman. Ketika kita menusuk, sisi tajam ini akan berfungsi ketika kita menarik. Jadi kita tusuk lalu kita gores. Nah, setelah ketajaman dari kerambit yang kecil ini, teman-teman. Yang keduanya adalah sisi baliknya. Sisi baliknya ini juga tajam. Dan di kerambit taji ayam khususnya bukan hanya sisi tajam yang lurus atau rata saja yang digunakan, tapi di sini juga bisa ada yang sisi bergerigi, teman-teman. Ini sisi bergeriginya. Sisi bergerigi ini itu bisa digunakan untuk menangkis benda-benda yang mau menyerang kita. Misal ada pisau, nanti ketika ditangkis dia akan masuk ke lubang gerigi ini dan kita bisa patahkan atau kita jatuhkan pisaunya menggunakan sisi geriginya ini. Nah, kita hantam atau gimana, nanti kita bisa menjatuhkannya. Dan sisi gerigi ini juga bisa mematikan kalau untuk serangan. Ini kayak gergaji istilahnya. Kalau kita tancap seperti ini, kalau kita gores, kita tarik, pasti akan berdarah, teman-teman. Nah, ini ada sisi-sisi kerambitnya. Jadi semua full bagian dari sisi kerambit ini fungsinya adalah untuk penyerangan dan pasti tajam. Dan ada juga untuk tangkisan yang sisi gerigi ini, teman-teman. Itulah keunggulan dari kerambit taji ayam. Karena dia kecil, gerigi ini juga posisinya di belakang ini sangat kuat, tebal bajanya, teman-teman. Jadi otomatis bisa untuk mematahkan senjata tajam juga. Nah, yang kedua adalah kita bahas tentang penyerangannya, teman-teman. Fungsi kerambit ini adalah tusuk lalu gores atau tusuk lalu kita gesut semuanya, teman-teman. Jadi fungsi depan ini yang lancip itu adalah untuk menusuk. Seperti pisau kita tusuk, tapi tusuknya itu untuk kita babat, istilahnya, teman-teman. Babat itu apa yang namanya? Kayak kita langsung tarik gitu, teman-teman. Jadi seperti bukan pisau, kalau pisau kan kita gores gini. Nah, kalau sisi yang kerambit ini kita tusuk lalu kita tarik. Ketika kita tarik, otomatis di daerah lawan yang kita tusuk akan tergores parah, teman-teman. Karena masuk ke dalam diri, masuk ke dalam apa itu target yang kita tuju, lalu kita tarik, otomatis akan besar yang bekas goresan kita. Nah,
Yang berikutnya adalah cara memutar, dan cara memutar itu juga berkombinasi dengan serangan sebenarnya teman-teman. Seperti misal kita mau berlatih untuk putaran ke belakang dulu, ke dalam, bukan ke belakang, ke dalam istilahnya. Nah, putaran ke dalam ini teman-teman itu adalah untuk sebenarnya untuk menusuk bagian leher sini kalau kita tuju, karena putarannya adalah ke dalam seperti ini. Nah, bagian ini ketika kita berputar teman-teman, ini akan menusuk dagu sini. Terus itu, nah ketika kita tusuk dagu, ketika kita putar otomatis dagunya akan kelempar. Nah, di sini pasti akan tergores, dari tenggorokan sini juga bisa seret. Nah, ini adalah fungsi dari rambut tajam sendiri. Jadi tusuk gores. Nah, fungsinya pemutaran itu sebenarnya bukan untuk seni juga, bukan untuk seni saja teman-teman, tapi untuk penyerangan, karena putaran ke dalam itu bertujuan untuk menusuk lalu langsung menggores itu. Dan yang kedua adalah putaran keluar seperti ini. Nah, putaran ini itu adalah untuk kita melukai secara langsung atau spontan teman-teman. Seperti yang kita gunakan adalah bagian belakang sajam sini sama geriginya sini teman-teman. Kalau untuk tajam sendiri ada juga yang full polos tanpa gerigi juga ada, tergantung perabotnya seperti apa teman-teman. Nah, fungsi dari yang gerakan seperti ini itu adalah menguji atau menitipkan pada bagian belakang, bisa kita gores, bisa kita hantamkan. Itu untuk fungsi dari belakang sini teman-teman. Makanya ini bisa untuk penyerangan, bisa juga untuk penangkisan juga bisa. Nah, tangkisan adalah kalau kita gunakan seperti ini teman-teman posisinya. Misal ada yang mau menyerang dari atas atau menyerang dari samping, itu bisa kita gunakan sisi geriginya ini. Ketika kita menyerang dari atas, kita tangkis seperti ini teman-teman. Ketika kita tangkis, objeknya masuk ke dalam gerigi ini, kita bisa bingkokkan sini, otomatis akan patah. Kalau bedanya tidak kuat dan lebih kuat dari misalnya yang keramik kita lebih kuat dari senjatanya yang mereka pakai atau musuh kita pakai, otomatis dia akan bisa untuk dipatahkan. Itu fungsi yang kedua. Nah, ada lagi yaitu memutar secara full teman-teman seperti ini. Nah, ini adalah konsentrasi kita jangan sampai terpecah teman-teman. Ketika kita memutar seperti ini, otomatis musuh juga akan gentar karena senjatanya berputar teman-teman. Itu yang pertama. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi langkahnya adalah yang pertama kita putar satu dulu. Kalau mau belajar teknik putaran keramik, putar. Nah, itu yang fungsi yang pertama. Yang kedua adalah kita putar balik. Nanti aja terus teman-teman. Sambil ketika kita putar seperti ini, kita jelokkan di depan. Karena ini fungsinya adalah untuk menyerang. Ya teman-teman. Dan yang ketiganya adalah kita putar secara full 360 derajat. Harus seimbang ya teman-teman. Latih terus saja seperti ini sampai benar-benar full lancar, istilahnya enggak gerak kesana kemari. Nah, itu teman-teman. Dan yang paling utama adalah kita harus memberikan tubuh kita itu proteksi diri. Proteksi diri maksudnya apa? Kita berani dulu teman-teman. Kalau kita nggak berani, kita takut senjata tajam, otomatis kita tidak akan mampu untuk mencobanya. Yang pertama, kalau mau mencoba secara yang lebih safety, jangan pakai keramik yang asli seperti ini teman-teman. Pakai keramik yang tumpul, banyak kok dijualan di online store seperti itu. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat. Itu adalah sedikit dari informasi kerambit yang bisa saya bagikan. Kurang lebihnya saya minta maaf karena saya berpengetahuan juga sangat minim teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Bertemu dan berjumpa kembali di video selanjutnya bersama saya Agus Setiawan. Salam pencaksilat, salam persaudaraan, salam santun semuanya, dan salam semangat.